Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan salam hangat untuk seluruh guru hebat, pendidik tangguh, dan pembelajar sejati dimanapun Anda berada. Selamat datang di episode Berlian, Belajar dan Berilmu Penuh Tantangan. Program dari KKG PAI Balikpapan Kota yang hadir untuk menyalakan semangat guru-guru di tengah perubahan zaman. Saya, Syahrul Mubarokah, akan menemani Bapak Ibu dalam sebuah tema yang sangat dekat dengan keseharian kita. Dari kapur ke cloud, evolusi teknologi dalam dunia pendidikan. Dalam sesi ini, kita akan menelusuri bagaimana pendidikan dari zaman papan tulis hingga platform digital yang telah berubah begitu cepat. Dan lebih penting dari itu, bagaimana kita sebagai guru bisa beradaptasi dan terus relevan. Yuk kita mulai perjalanan inspiratif ini. Mari kita buka dengan sebuah pertanyaan reflektif. Apa teknologi pendidikan yang pertama yang pernah Bapak Ibu gunakan saat mengajar? Mungkin ada yang akan menjawab, kapur dan papan tulis hitam, proyektor transparansi, komputer Pentium, LCD dan PowerPoint, atau yang lebih modern, WhatsApp grup kelas, Google Classroom, atau bahkan YouTube. Semua jawaban benar dan semua menunjukkan satu hal penting. Dunia pendidikan telah dan akan terus berubah. Tantangannya bukan soal bisa atau tidak, tapi mau atau tidak kita bergerak bersama perubahan ini. Karena teknologi hanyalah alat, yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya untuk mendekatkan ilmu kepada murid kita. Yuk kita lanjutkan. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita melangkah lebih dalam, mari kita lihat bersama tujuan pembelajaran dari sesi hari ini. Yang pertama, kita akan memahami bagaimana teknologi pendidikan berkembang dari masa ke masa, melalui dari alat-alat sederhana hingga ke platform digital berbasis cloud. Kedua, kita akan menyadari bahwa perubahan ini bukan hanya soal alat, tapi soal pergeseran cara berpikir dan cara belajar murid. Yang ketiga, kita akan mengenali teknologi adaptif, bahkan dengan perangkat sederhana. Dan yang terakhir, kita akan saling menguatkan bahwa adaptasi bukan soal harus bisa segalanya, melainkan tentang mau belajar dan mau mencoba. Karena teknologi tidak akan menggantikan guru, tetapi guru yang tidak mau belajar akan tertinggal. Mari kita mulai dari era paling awal dalam pendidikan. Masa kapur dan papan tulis. Di masa ini, guru menjadi satu-satunya pusat informasi. Semua ilmu datang dari guru. Murid mencatat, mendengar, dan menerima. Alat bantu? Ya, hanya papan tulis dan penggaris. Buku paket dan suara guru. Interaksi pun sangat terbatas. Murid seringkali pasif dan takut bertanya. Fokus utama adalah menghafal. Pemahaman dan eksplorasi belum menjadi budaya belajar. Tapi justru dari era inilah kita belajar bahwa pendidikan selalu dimulai dari keterbatasan. Dan dari keterbatasan itu pula inovasi muncul perlahan. Sekarang kita mulai ke era transisi teknologi pertama, masa proyektor dan komputer awal. Setelah era papan tulis dan kapur, pendidikan mulai memasuki fase transisi teknologi. Pertama pada tahun 1990 hingga awal 2000-an. Masa ini ditandai dengan munculnya alat bantu pembelajaran baru, overhead proyektor, slide transparansi, dan komputer generasi awal. Di masa ini, guru mulai beralih dari tulisan tangan ke presentasi visual. Tampilan slide sederhana dari PowerPoint mulai dipakai di pelatihan-pelatihan guru dan ruang kelas tertentu. Meskipun terbatas dalam sekolah yang memiliki fasilitas. Komputer mulai masuk ke laboratorium sekolah.
walaupun aksesnya terbatas. Banyak dari kita mungkin ingat masa itu, di mana mengetik saja masih menjadi kegiatan istimewa. Selain itu, media pembelajaran mulai diperkaya dengan CD interaktif, film dokumenter, dan animasi edukatif. Guru-guru yang kreatif mulai menggunakan gambar, video pendek, dan suara untuk membuat pembelajaran lebih hidup. Tapi tetap saja, teknologi belum sepenuhnya berubah. Peran guru masih menjadi pusat. Murid belum banyak dilibatkan dalam proses berpikir. Namun teknologi mulai menyerap masuk dan perlahan mengubah cara guru menyampaikan informasi. Memasuki era tahun 2005 ke atas, kita menyaksikan revolusi besar dalam pendidikan. Internet mulai masuk ke kelas. Kalau dulu guru adalah satu-satunya sumber belajar, maka sekarang murid bisa mencari informasi sendiri di internet kapanpun mereka mau. Di era ini, e-learning mulai diperkenalkan. Platform seperti Modul, Edmodo, Kuiper, Google Classroom, dan lainnya mulai digunakan sebagai ruang belajar virtual. Guru tidak hanya mengajar di depan kelas, tapi juga mengelola kelas secara digital. Materi bisa diunggah, tugas bisa dikumpulkan online, dan diskusi bisa dilakukan tanpa tatap muka. Selain itu, multimedia berkembang pesat. Kita mulai banyak menggunakan video pembelajaran dari YouTube, animasi edukasi, bahkan simulasi virtual. Hal ini membuka ruang kreativitas baru bagi guru, membuat presentasi interaktif, menggabungkan video dan musik dalam pembelajaran, menyusun kuis digital yang menarik. Tetapi tentu masih ada tantangan. Tidak semua sekolah punya jaringan internet stabil. Tidak semua guru siap. Namun satu hal pasti, cara belajar murid telah berubah. Mereka lebih visual, lebih cepat menyerap dari media digital, dan lebih aktif saat teknologi digunakan secara cerdas. Maka di era ini, guru dituntut bukan hanya sebagai bicara di depan kelas, tapi juga mampu hadir di ruang digital. Bapak Ibu, tahun 2020 adalah tahun kejutan. Saat pandemi COVID-19 melanda, dunia pendidikan mendadak berhenti secara fisik. Kelas kosong, sekolah ditutup, tapi pembelajaran tidak boleh berhenti. Disinilah kita, semua guru hebat dipaksa untuk beradaptasi secara ekstrim, seperti aplikasi Zoom, Google Meet, WhatsApp Group, Google Classroom, yang dulunya hanya pilihan, kini menjadi keharusan. Banyak guru belajar membuat video pembelajaran sendiri, dari yang awalnya canggung, jadi berani tampil. WhatsApp menjadi media utama komunikasi dalam penyampaian tugas. PPT dan Canva jadi senjata baru mengajar. Tapi bukan hanya alat yang berubah. Yang paling penting adalah mindset guru ikut berubah. Di masa pandemi, guru belajar bahwa belajar bisa terjadi tanpa tatap muka, bahwa murid juga bisa belajar mandiri, dan bahwa teknologi bukan musuh, melainkan sahabat baru pendidikan. Masa sulit ini mengajarkan kita bahwa adaptasi bukan pilihan lagi. Ia adalah syarat keberlangsungan pendidikan. Kini kita berada di era Cloud and Artificial Intelligence atau AI. Dunia sudah semakin digital dan guru perlu bertransformasi dari sekedar mengajar menjadi menavigasi pembelajaran. Cloud-based tool seperti Google Drive, OneDrive, Padlet, dan Canva for Education memungkinkan guru, murid berkolaborasi secara real time tanpa harus bertemu fisik. Bahkan dengan hadirnya AI seperti ChatGPT, Grammarly, atau platform AI edukatif lainnya, guru bisa membuat soal otomatis, menyusun materi dalam hitungan detik, mendapatkan ide metode pembelajaran, membantu murid berpikir kritis dengan prompting. Di beberapa sekolah maju, sudah mulai diterapkan pembelajaran adaptif berbasis data.
Murid belajar sesuai kebutuhan dan kecepatannya sendiri. Guru tinggal membaca dashboard perkembangan belajar. Bukan lagi sekedar memeriksa tumpukan LKS. Tapi ingat, teknologi hanyalah alat. Yang terpenting adalah apakah guru menggunakan teknologi untuk mendekatkan diri pada murid atau justru menjadikannya pembatas. Di era cloud dan AI, guru bukan ditinggalkan, tapi ditantang. Ditantang untuk relevan, dekat, dan hadir. Meski ruang kelas kini tak selalu punya dinding. Bapak Ibu yang luar biasa, meskipun teknologi dalam pendidikan terus berkembang, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada tantangan besar di lapangan yang masih sangat nyata. Pertama, tidak semua guru memiliki akses perangkat dan internet yang memadai. Di beberapa sekolah, bahkan di kota besar, masih banyak guru yang menggunakan HP pribadi atau kuota sendiri untuk pembelajaran daring. Kedua, keterbatasan waktu. Banyak guru merasa bahwa mempelajari teknologi baru itu menyita waktu dan mengganggu rutinitas. Ketiga adalah faktor mental. Banyak dari kita yang masih minder, takut salah atau berkata, "Saya gaptek, Pak. Saya tidak bisa seperti guru yang sudah mahir digital." Keempat, belum semua guru mendapat pelatihan yang tepat sasaran. Kadang pelatihan terlalu teknis, tidak sesuai kebutuhan mengajar harian. Dan yang paling sering terjadi adalah perasaan ini. Saya merasa murid lebih pintar dari saya dalam hal teknologi. Tapi mari kita ingat satu hal. Murid memang lahir di zaman digital, tapi mereka tetap butuh guru yang membimbing arah penggunaannya. Tantangan memang ada, tapi itu bukan alasan untuk berhenti belajar. Lalu, bagaimana kita bisa menjawab tantangan ini? Apakah harus langsung mahir teknologi? Harus bisa semua aplikasi sekaligus? Jawabannya tentu tidak. Adaptasi teknologi dimulai bukan dari kemampuan, tapi dari kemauan. Mulai dari yang sederhana, menggunakan WhatsApp dengan lebih strategis, buat kuis kecil, kirim voice note pembelajaran, atau bagikan link video. Manfaatkan yang sudah ada, seperti Google Form, Canva, atau YouTube. Semua punya versi gratis yang cukup untuk pembelajaran efektif. Belajar bareng komunitas. Gabung grup belajar, tanya ke rekan sejawat, kita tidak sendiri. Bahkan, berlian ini adalah salah satu bentuknya. Sediakan 10 menit seminggu untuk belajar satu fitur baru. Tidak harus langsung jago, yang penting tidak berhenti. Jangan tunggu ahli, mulai dari apa yang kita bisa. Karena dunia pendidikan tidak butuh guru yang serba tahu, tetapi butuh guru yang terus mau tahu. Dan ingat, anak-anak kita akan hidup di masa depan yang lebih digital dari hari ini. Kalau kita berhenti di sini, mereka akan kehilangan arah. Maka ayo kita belajar bersama, perlahan tak apa, asal tidak diam. Bapak Ibu guru hebat, kita telah menelusuri perjalanan teknologi pendidikan dari kapur hingga cloud. Dari suara guru yang menggema di kelas hingga rekaman pembelajaran yang bisa diputar ulang di gawai murid. Kita menyaksikan betapa cepat dunia ini berubah. Teknologi silih berganti, aplikasi lahir dan mati, tapi di tengah semua itu satu hal tetap abadi. Semangat guru yang mau belajar dan tumbuh. Guru yang tidak terpaku pada alat, tapi menghidupkan nilai dalam setiap alat. Guru yang tidak alergi terhadap perubahan, tapi justru menjadikan peluang untuk mendekatkan diri pada murid. Mari kita tanya pada diri kita hari ini. Bukan apakah saya sudah mahir teknologi, tapi apakah saya masih bersedia belajar? Karena di era digital ini, kita tidak perlu menjadi ahli coding, editing, atau desain. Kita hanya perlu menjadi pembelajar seumur hidup. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Hari ini, setiap gawai bisa jadi papan tulis.
dan setiap klik bisa membuka jendela ilmu. Untuk menutup perjumpaan ini, izinkan saya mengajak Bapak Ibu merenungkan satu kutipan. Teknologi tidak akan menggantikan guru, tetapi guru yang menggunakan teknologi dengan bijak akan menggantikan cara belajar dunia. Maka dari kapur ke cloud, dari kelas berdinding bata ke kelas digital yang tak terbatas, guru tetaplah pelita. Maka mari kita mulai langkah kecil. Coba satu teknologi baru minggu ini. Buat satu video pembelajaran singkat, bertanya ke rekan guru tentang satu aplikasi yang belum kita kuasai. Dan yang paling penting, jangan berhenti belajar. Karena pendidikan hari ini bukan hanya soal mengajar, tetapi soal bagaimana kita semua bertumbuh. Bersama murid, bersama zaman. Terima kasih sudah membersamai dalam episode berlian, belajar dan berilmu penuh tantangan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel KKG PAI Balikpapan Kota agar cahaya ilmu ini menyala lebih luas. Sampai jumpa di episode berlian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.